Berjumpa kembali di channel smartphone yang tak asing lagi yaitu MyPhone. Sekarang kami akan membahas smartphone yang dibanderol dengan harga 3 jutaan dan termasuk di dalam 10 ponsel trending di bulan Agustus tahun 2021. Langsung saja kita simak previewannya. Ini spesifikasi kelebihan maupun kekurangan dari HP Realme 8 5G di Indonesia. Berikut yang kami rangkum. Yang pertama, kehadiran fitur NFC dari ponsel ini. Seolah tidak cukup dengan hanya menghadirkan koneksi 5G, perusahaan memutuskan untuk menambahkan fitur NFC juga pada perangkat ini. Seperti yang diketahui, kebutuhan NFC di Indonesia cenderung sempat agak di-underestimate. Terlihat dari beberapa ponsel yang menyediakan NFC secara market based di tahun 2020, mengecualikan Indonesia dalam hal eligibilitas NFC. Barangkali karena masyarakat Indonesia dinilai belum banyak yang butuh NFC. Hal ini perlahan mulai runtuh, dimulai sejak kemunculan Realme 7 yang menyengajakan fitur NFC ini untuk varian yang hadir di tanah air. Namun entah mengapa kali ini Realme 8 dengan jaringan 4G tidak menghadirkan NFC. Disinilah Realme 8 jaringan 5G tampil secara benar-benar cemerlang. Dengan fitur NFC alias Near Field Communication, perangkat bisa dipakai untuk bertukar data secara cepat dengan perangkat lain tanpa harus melalui proses pairing Bluetooth. Juga, fitur NFC berfungsi untuk lakukan transaksi cashless, mengisi saldo e-money dengan menempelkan kartu pada bodi belakang ponsel. Yang kedua, ukuran layar lebih lebar tipe Widefin L1. Punya layar ukuran besar otomatis membuat Realme 8 5G jadi pilihan lebih menarik untuk dipakai menonton film. Di ukurannya yang 6,5 inch dan berjalan pada resolusi Full HD+ alias 1080x2400 pixels, membuatnya sedikit lebih unggul dari Realme 8 biasa yang berukuran cuma 6,4 inci saja. Kendati begitu, layar versi 5G tersebut justru menawarkan tingkat kepadatan piksel yang lebih rendah, yakni 405 ppi, alih-alih 411 ppi. Kabar baiknya, Realme 8 5G sudah mengantongi sertifikasi Widefin L1 yang artinya ponsel tersebut eligible untuk mengakses konten HD pada aplikasi Netflix, Amazon Prime Video, atau layanan streaming lainnya. Yang ketiga, chipsetnya lebih unggul, walau harga teramat murah. Dari segi dapur pacunya, Realme 8 5G rupanya menghadirkan spesifikasi yang berbeda. Sebagai informasi, perangkat ini menggunakan RAM dengan tipe LPDDR4X Dual Channel, dengan frekuensi 2133 MHz, pada opsi 4GB, 6GB, dan juga di 8GB. Sementara itu memori internalnya mengusung tipe UFS 2.1, yang tersedia dalam varian 64GB dan juga 128GB. Realme 8 5G ini juga punya perbedaan chipset dibandingkan versi regulernya. Tak lagi andalkan Helio G95 dari MediaTek seperti Realme 8, kali ini ponsel digarap dengan SoC MediaTek Dimensity 700 5G pada fabrikasi 7 nanometer. Penggunaan chipset dengan ukuran fabrikasi sekecil itu diklaim perusahaan dapat menjaga baterai ponsel agar lebih awet. Sekaligus, performa chipset ini juga dinilai lebih baik serta diklaim tidak mudah panas. Setidaknya hal ini diungkapkan pada perbandingan dari Nano Review, di mana Dimensity 700 5G ini mendapatkan skor Geekbench 5, lebih unggul dari Helio G95, baik dalam pengujian single core maupun multicore. Yang keempat, sistem operasi ponsel ini nyaman dan enak dipakainya. Tak bisa hanya menilai ponsel dari luarnya saja, salah satu aspek penting dari ponsel tentu adalah sistem operasi yang digunakan. Realme 8 5G mengusung sistem operasi Android 11 tentunya, merupakan yang terbaru saat ponsel ini dirilis dan dipastikan punya fitur-fitur terbaru yang intuitif. Dan sekarang Sobat MyPhone sekalian kita beralih ke kekurangannya Realme 8 5G. Tidak ketinggalan, kami pun hadirkan beberapa poin kekurangannya sebagai penyeimbang.
Apakah beberapa poin di bawah jadi deal breaker untuk Anda? Atau apakah Anda merasa beberapa kekurangannya hanya nitpicking belaka? Simak berikut ini untuk mengetahui jawaban kekurangannya. Yang pertama, fast charging ponsel kurang cepat. Walaupun ketahanan baterainya bisa diacungi jempol, namun sayangnya perangkat punya durasi pengisian yang cukup lamban. Di saat ponsel lain sudah banyak yang hadirkan fast charging kencang, Realme 8 5G hanya dilengkapi kemampuan 18 watt saja. Alhasil, perlu waktu sekitar 2 jam untuk mengisikan dayanya dari 0 hingga baterai penuh. Ini tentu bukanlah waktu yang lumayan cepat, mengingat Realme 8 4G saja sudah dibekali fast charging 30 watt dengan durasi pengisian dari 0 hingga penuh dalam waktu 65 menit atau 1 jam lebih 5 menit saja. Kedua, absennya lensa ultrawide pada ponsel. Sebelumnya sempat disinggung kalau Realme 8 5G hanya dilengkapi dengan setup 3 kamera alih-alih 4 seperti versi 4G-nya. Tidak hanya berkurang dari segi jumlah lensa, resolusi utamanya pun kini hanya 48 megapiksel ketimbang 64 megapiksel. Lensa utama dengan ukuran 48 megapiksel, ini punya focal length 26 mm dan aperture sebesar per frame 1.8, ditemani oleh dua lensa pendamping berukuran 2 megapiksel yang per framenya 2.4 yang punya fungsi makro serta sensor kedalaman. Adapun kemampuan merekam video hanya mentok di Full HD 1080 piksel alih-alih 4K. Sudah jelas ini adalah upaya Realme agar ponsel ini tetap berada pada price point yang terjangkau, sekalipun sudah hadirkan koneksi 5G yang umumnya mendongkrak harga jadi mahal. Kemampuan fotografinya pun terbilang biasa-biasa saja dan tidak menonjol. Apalagi mengingat ponsel ini tidak hadirkan lensa ultrawide yang begitu dibutuhkan oleh pelaku fotografi smartphone di dunia. Justru Realme 8 5G malah diberikan lensa makro untuk melakukan foto close-up, lensa yang urgensinya dinilai cukup rendah. Demikian review atau ulasan dari MyPhone. Selamat berjumpa.